Ada banyak sekali bahan aktif yang diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit pada tanaman. Tapi, banyak dari kita yang belum tahu, bahan aktif satu dengan bahan aktif lainnya bedanya apa. Atau, lebih kuat yang mana? Kalau juragan mengandalkan Amistar Top untuk mengatasi berbagai masalah jamur tanaman, saya rasa perlu menonton video ini sampai selesai. Bahan aktif yang dominan dalam Amistar Top yaitu azoxystrobin. Akan kita bandingkan dengan bahan aktif pyraclostrobin yang ada di fungisida Merifon, yang terkenal ampuh harganya. Azoxystrobin merupakan bahan aktif dengan efikasi yang tinggi dengan cara kerja cepat hanya dalam dosis yang rendah. Kalau untuk tanaman cabai bisa mengendalikan patek antraknosa, bercak daun, dan penyakit busuk yang diakibatkan oleh jamur Phytophthora, bisa pada daun, buah, atau batang tanaman, yang biasa kita kenal dengan busuk batang. Jamur Phytophthora inilah penyebabnya. Untuk tanaman lain, juga bisa mengatasi berbagai jamur yang biasanya menjadi masalah utama. Keunggulannya, azoxystrobin bisa menjaga stabilitas formulasi agar tidak mudah terdegradasi oleh sinar matahari atau oksidasi. Juga memiliki sifat non-residual, sehingga tidak meninggalkan residu yang bisa merusak lingkungan setelah aplikasi. Kerja azoxystrobin bukan hanya untuk mencegah jamur agar tidak menginfeksi, tetapi juga membunuh jamur. Juga efektif dalam menyembuhkan. Bahan pyraclostrobin sifatnya juga demikian. Jenis jamur yang bisa dibasmi juga kurang lebih sama dengan azoxystrobin. Kalau pyraclostrobin keunggulannya baik digunakan pada tanaman yang memiliki sistem pertahanan lemah, seperti pada tanaman yang sedang memasuki fase pertumbuhan, atau yang sedang mengalami stres. Pyraclostrobin juga baik stabilitas formulasinya sehingga tidak mudah terdegradasi seperti azoxystrobin. Berikut ini adalah perbedaan dari dua bahan aktif sistemik yang ampuh. Bahan aktif azoxystrobin memiliki daya tembus dan sifat sistemik yang kuat, baik dari depan atau belakang daun, bahkan pada batang tanaman. Sementara pyraclostrobin hanya dapat dilokalisasi. Maksudnya, kedua bahan aktif ini sama-sama sistemik. Tapi, kalau pyraclostrobin sistemiknya translaminar, maksudnya hanya akan menembus pada bagian yang disemprot saja, tanpa penyebaran lagi di dalam tanaman. Oleh karena itu, penyemprotan pyraclostrobin harus merata dan bijaksana untuk mencapai efek kontrol yang lebih baik. Karena sifat sistemiknya yang baik, azoxystrobin dapat diserap oleh akar, batang, dan daun. Setelah itu disebarkan ke berbagai bagian tanaman untuk membunuh jamur. Bahkan bukan hanya untuk semprot saja, tetapi juga bisa untuk sebagai fungisida pembenihan dan untuk irigasi akar. Sementara pyraclostrobin tidak memiliki sifat sistemik sebaik azoxystrobin, sehingga tidak dapat diserap dan digunakan untuk pengocoran. Penyerapannya tidak akan baik nanti. Oleh sebab itu, pyraclostrobin hanya bisa digunakan untuk penyemprotan saja, bukan untuk kocor. Azoxystrobin ini sifatnya sangat permeabel. Maksudnya sangat bisa ditembus oleh partikel lain. Karena itu juga, sifat sistemiknya sangat baik. Tapi, justru dengan begitu azoxystrobin tidak bisa dicampur dengan fungisida yang dapat diemulsi. Biasanya berupa formulasi cair seperti EC atau EWI. Azoxystrobin juga tidak bisa dicampur dengan bahan seperti fosfor organik dan zat permeabel lainnya selama peracikan, dan yang rentan terhadap fitotoksisitas. Sementara pyraclostrobin bisa dicampur.
Seperti yang sudah dikatakan tadi, azoxystrobin yang sangat permeabel, lebih mudah menyebabkan fitotoksisitas selama periode tanaman sensitif. Tapi kalau piraclostrobin relatif lebih aman. Hanya sedikit tanaman yang rentan terhadap fitotoksisitas ringan selama periode sensitif. Walaupun kita tetap harus patuh pada aturan rolling fungisida. Kalau begitu, kita tidak bisa menggunakan azoxystrobin secara terus-menerus ya untuk mengobati, padahal bagus efikasinya. Memang seharusnya juga begitu kan, yang kita harapkan, jangan sampai tanaman kita terkena penyakit di setiap musim tanam. Tetap pada prinsip mencegah sebelum mengobati. Dicegah kalau juragan nggak mau biaya perawatan nanti membengkak. Nah, itu tadi baru perbedaannya. Dua bahan aktif ini juga memiliki kesamaan, yaitu pada mekanisme kerjanya karena satu golongan. Dari namanya saja sebenarnya sudah bisa kita lihat ya, belakangnya sama-sama bin-bin. Dari struktur yang sama, mode tindakan, hingga tempat kerjanya sama. Keduanya bekerja dengan menghambat respirasi yang menyebabkan kematian sel jamur. Cakupan pengendalian penyakitnya juga sama. Menariknya, kedua bahan aktif ini memiliki efek mengatur pertumbuhan. Azoxystrobin dan piraclostrobin, keduanya bisa meningkatkan fotosintesis daun, meningkatkan kandungan klorofil daun, meningkatkan penyerapan pupuk nitrogen oleh tanaman, dan mengurangi respirasi tanaman, sekaligus menghambat respirasi patogen. Bahan aktif piraclostrobin sendiri dapat membantu tanaman agar lebih tahan dari stres. Misalnya seperti stres lingkungan atau perubahan cuaca. Sehingga tidak terjadi gugur bunga. Memang banyak manfaatnya, bukan hanya membunuh jamur saja. Pantesan mahal ya juragan? Kedua bahan aktif ini juga merupakan agen pelindung yang baik. Untuk hasil yang lebih baik lagi, cobalah untuk mencampurnya dengan fungisida triazol, yang efek kuratifnya atau efek penyembuhannya lebih baik dalam produksi. Campuran ini akan membuat pencegahan dan pengendalian penyakit lebih kuat, dan jamur tidak rentan terhadap resistensi. Umumnya, fungisida golongan triazol memiliki kandungan ZPT yang akan membantu pemulihan lebih cepat. Sebenarnya tanpa harus mencampur, campuran dengan fungisida triazol ini juga ada di amistartop. Selain azoxystrobin, ada juga bahan aktif difenoconazole di dalamnya. Mungkin ini juga alasan mengapa harganya cukup mahal. Saya rekomendasikan beberapa produknya, selain amistartop. Bahan aktif azoxystrobin juga bisa ditemukan dalam fungisida torbinol, sinabintop, atau alberto. Kalau juragan mau tahu, 3 fungisida tersebut malah kadar bahan aktifnya lebih tinggi dari amistartop. Sedikit bocoran, sinabintop dan alberto walaupun kadar bahan aktifnya lebih tinggi, harganya malah lebih murah. Untuk bahan aktif piraclostrobin yang saya rekomendasikan adalah Cabrio, Merifon, dan Piraclo. Ini hanya rekomendasi saja yang terlaris, karena sudah banyak yang memakai di mana-mana. Sedikit banyak, semoga bisa memberi wawasan baru untuk juragan ya, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.